Halo pemirsa, apa kabar? Ya, 3 berita tadi membuka perjumpaan kita di Okezone Update hari ini. Bersama saya, Nata Arman, berikut Okezone Update selengkapnya. Informasi Okezone Update kita awali dengan informasi dari Bali. Sebuah video CCTV viral di media sosial. Video itu berisi rekaman detik-detik turis asing menguras uang di pelaku pura-pura membeli rokok dan meminta menukarkan uang. Pria warga negara asing ini memperdaya kasir Bali. Diduga terhipnotis, kasir toko tak bisa berbuat banyak saat uang di meja hingga Rp3. Di lokasi berbeda, 2 pria WNA ini kembali beraksi di sebuah toko grosir sembako di kawasan Jalan Tenggana, Denpasar. Membeli rokok dan minta menukarkan uang. Pembeli yang akan membayar di kasir. Akibat itulah keduanya pemilik toko kehilangan uang 3. Utamanya di kasir yang paling pojok. Habis itu dia karena ada masih ngetik barang, dia ke kasir barang. Lalu dia memberikan pembicaraan sih, tapi yang satunya itu beraksi. Berbekal CCTV, pemilik toko melaporkan kejadian yang viral di media sosial ini ke pihak berwajib. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari melaporkan. Pemirsa, kalau bikin konten yang berbeda aja lah ya. Masalah ini diusir gara-gara bikin konten yang menyebut bahwa gadis desa di tempat KKN-nya dia tidak ada yang berparas cantik. Wah, gak bahaya tah? Seorang mahasiswa Universitas Mataram bersama rekannya membuat konten media sosial Desa Kayangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Alih-alih membuat konten positif dan bermanfaat, mahasiswa ini malah menyebut warga desa di tepatnya KKN tidak ada yang cantik. Video ini pun memicu kemarahan warga dan langsung menggeruduk posko KKN untuk mengusir pelaku. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan untuk kami mengamankan sehingga yang bersangkutan tidak ingin sesungguhnya, tetapi sementara itu pelaku juga minta maaf dan berjanji tidak. Ya, di video tersebut ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kata-kata saya yang salah. Pihak kampus juga telah mengambil sikap untuk menuntaskan persoalan agar tidak mengganggu proses KKN. Barat Muzakir, iNews melaporkan. Dan terjadi lagi pemirsa, akibat infrastruktur hancur, warga Kecamatan Seko, Luwu Utara, Sulawesi Selatan terpaksa menuju kilometer. Layaknya sudah beberapa kali mereka melakukan hal yang sama ya. Parah. Dengan Dusun Poyaha, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Sahrut Pili yang meninggal dunia saat dalam perjalanan dari Palopo menuju Salang. Perjalanan membuat warga memulai perjalanan dari halaman di Kecamatan Seko yang jaraknya sekitar 35 km. Kondisi ini terjadi lantaran warga terganjal infrastruktur yang tidak memadai, di mana mobil ambulans yang seharusnya bisa digunakan untuk membawa jenazah hanya bisa sampai di Kecamatan Rongkong. Warga pun sengaja membawa motor agar yang lelah menendu. Warga berharap pemerintah segera membenahi akses jalan menuju Seko, mengingat jalan tersebut merupakan jalur provinsi yang menghubungkan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Sulawesi Selatan, Masudin Rubak, iNews. Nasib sial
kita harus selalu berhati-hati, jangan sampai mengalami hal yang menimpa pria di Cilandak, Jakarta Selatan ini. Alam olahraga oleh warga, korban diambuk massa usai dituduh sebagai komplotan maling. Inilah rekan video korban perampasan telepon genggam justru malah diamuk massa di Jalan Haji Jian 2 di kawasan Cipete. Dihampiri oleh HP. Korban dipaksa naik berboncengan 3 dengan sepeda motor pelaku. Setelahnya di Jalan Haji Jian, pelaku langsung merampas telepon genggam. Warga mengira korban merupakan komplotan dari perampasan gawai tersebut, langsung mengajar korban hingga Saya jadi korban perampasan HP. Nah, saya setempat. Awalnya gimana, Bang? Awalnya diambil sama dia. Saya ngejar pelaku. Setiba di atas, saya jadi korban amukan orang di situ. Selatan. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan. Menjadi ajang yang seru, tapi tradisi budaya Tabuik malah berakhir tawuran. Waduh, kira-kira karena apa sih? Dan rancang. Aksi saling lempar dan saling dorong ini terjadi saat digelar tradisi budaya Tabuik di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Kejadian ini menjadi salah satu tradisi yang unik dan menarik dalam prosesi tradisi budaya Tabuik dan bukanlah tawuran. Menanam batang pisang, mengarak jari dan mengarak saromban dilakukan saat kedua kelompok anak Tabuik, Pasa dan tepat di Cipang Tabuik. Di saat pertemuan di tengah tasik keberadaan puluhan petugas keamanan. Pertemuan ini menjadi ditunggu warga. Ini menceritakan kisah dari cucu Nabi Muhammad Husain yang dibunuh oleh tentara. Tabuik ini akan diadakan pada hari Minggu 30 Juli mendatang, sementara prosesinya sudah dimulai sejak 1 Muharram 19 Juli lalu. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Busriyadi melaporkan. Pemirsa, 90-an paus pilot terdampar di pantai Pencil di Australia Barat dengan 51 paus di antaranya mati. Barat, petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA mengevakuasi buaya muara yang dipelihara secara ilegal. 51 dari 97 paus pilot mati setelah terdampar pasang Australia Barat. Para ahli kelautan dan relawan berhasil mengembalikan sisa 46 paus pilot kembali ke laut. Belum diketahui penyebab pasti puluhan. Namun menurut yang jika ada satu paus lain akan mengikuti. Terdampar karena memiliki koloni paus pilot yang sangat besar di dalam yang mengelilingi kedua negara tersebut. Balai Konservasi evakuasi buaya muara. Petugas di umur 7 tahun ini mengamuk. Evakuasi dilakukan setelah buaya seberat 150 kg menerkam kucing warga. Itu ada kucing yang masuk ke kandang buaya dan dimakan oleh buaya tersebut. Kucing tersebut milik warga sekitar, sehingga warga sekitar itu melaporkan ke tim damkar dulu yang terdekat. Di Desa Sukasirnek, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, warga dihebohkan dengan kemunculan
meter yang hendak memangsa ayam ternak. Warga berupaya menangkap ular sangat berbisa tersebut dengan meski sempat melawan, King Cobra ini tidak berkutik saat warga berhasil menangkap kepalanya. Ada ular, saya lihat, saya kejar ya ternyata ular lagi mau makan ayam. Ular kobra. Iya, kobra. Terus gimana cara nangkepnya? Oh, pakai galang. Ya, dijepit kepalanya. Berapa orang yang nangkap, Bang? Cuma berdua. Cuma berdua orang bisa nangkap. Cuma berdua. Setelah ditangkap, ular kobra lalu diserahkan petugas damkar. Dari Bogor dan Cirebon, Jawa Barat, tim liputan iNews. Dunia musik nyanyi Sinead O'Connor tutup usia. Informasi saat lagi hanya di Ozone Update selengkapnya. Meski akhir pekan masih 2 hari lagi, tidak ada salahnya merencanakannya dari sekarang, pemirsa. Ya sih, ada nih lokasi hiburan Curug Layung, wisata alam ini sangat apa aja unik, dan berikut adalah liputannya. Yang cukup inilah Curug Layung yang berlokasi di kawasan Desa Kertawangi, Rua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Setiap kali memasuki liburan, air ini selalu ramai pengunjung. Curug Layung ini memiliki keunikan dan keindahan undakan dengan kedalaman variasi. Pengunjung bebas berekspresi. Selain bermain air, pengunjung juga bisa bersantai selalu bersuah foto. Sebenarnya tuh ini tuh karena bareng keluarga gitu main liburan juga ya. Karena di sini tuh bagus juga, hawanya dingin. Ya, terus adem juga, asri. Airnya juga ini jernih. Dibilang Curug Layung itu salah satu tempat yang juga dan tempatnya juga enak. Terus yang bikin bagus ditambah tiket masuknya yang murah. Yang menarik karena pengunjung bisa melihat langsung pemandangan gunung hingga kebun teh. Wisata ini tergolong sangat ramah di kantong. Pengunjung cukup merogoh kocek Rp10.000 untuk hiking dan 2 tahun. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ribuan pohon tabebuya mulai bermekaran dan menghiasi kota Surabaya. Sementara di Bojonegoro, Jawa Timur, bunga puluhan kilometer. Wah, kayaknya lagi ada yang lagi berbunga-bunga nggak? Pemandangan jalan protokol di Surabaya ini tampak indah diwarnai bunga yang bermekaran layaknya bunga sakura di Jepang. Ya, bunga tabebuya hingga yang melintas. Masyarakat juga sering menjadikannya sebagai salah satu spot foto yang instagramable. Pohon tabebuya sebelumnya ditanam Surabaya di beberapa ruas jalan protokol pada tahun 2010. Hingga saat ini total telah ada 16.000 lebih pohon tabebuya. Cantik banget sih ya Mas, kita lihat kayak warna bunganya soft pink gitu. Kalau bisa lebih banyak lagi. Sementara itu di Kabupaten Bojonegoro terlihat di sepanjang jalan penghubung antar kabupaten banyak taman bunga bugenvil warna-warni yang juga memanjakan mata para pengendara yang melintas. Perkirakan mencapai puluhan tempat sudah ditanam sejak tahun 2015 lalu. Selain untuk keindahan, depan ini juga bisa membendung polusi udara.
Timur. Ada yang sudah gak sabar menantikan acara Music Zone? Nah, malam Jumat atau Jumat malam maksud kami di Anjungan Jakarta ini kembali menghadirkan malam Anda semakin nas. Wah, kira-kira siapa ya? Dan berikut informasinya. Bertajuk Music Zone. Acara yang diadakan langsung dari Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat itu rutin kan setiap Girl Band Verse. Acara Music Zone minggu yang terdiri dari 7 wanita cantik itu tampil komposer dan putih. Penampilan Verse sukses menghibur penonton yang menikmati Anjungan Sarinah malam itu. Selain Verse, juga ada grup Unit yang membawakan single hits mereka bertajuk Bukan Untukmu. Music Zone pekan ini akan diriahkan oleh Rini Wulandari dan Alis Hedra. Bagi Zone secara langsung, Anda dapat datang ke Anjungan Sarinah. Tak hanya menampilkan para musisi terbaik tanah air, berbagai hadiah juga dibagikan untuk mereka yang hadir langsung di Anjungan Sarinah. Secara juga dapat menikmati Music Zone di berbagai platform OKZone. Bisa lewat live streaming di portal okezone.com atau mendengarkannya di Okezone Radio 8,4 FM Jakarta dan 89,7 FM Bandung. Duka pemirsa, penyanyi Sinéad O'Connor tutup usia. Penyanyi yang terkenal dengan hitsnya Nothing Compared to You yang 56. Masuk olahraga pemirsa dan menuntut fisik. Namun siapa sangka di Boston, para pengguna kursi roda bisa bermain hoki yang dirancang khusus bagi penyandang disabilitas. Tujuannya sederhana, memasukkan bola ke gawang. Tapi tidak semudah itu. It's tricky. I mean, the ball can get away from you in a second. Marley menekuni hoki vault, olahraga yang relatif. Hockey is an exciting power wheelchair adapted disabilities, and it is played on a gym floor, has a rink around the outside, a mix of ice hockey, floor hockey. Boston Self-Help Center menyelenggarakan latihan ini, di mana para pemain menggunakan kursi roda listrik yang dirancang khusus dan dikendalikan oleh tuas kendali. Sebuah bat plastik untuk mengopek dan depan. Such a way to like get energy out of your system and just try something physical. It's been a lot of fun to get back. Like I said, there's not a lot of opportunity. Dewasa, kata Lord Hayward, adaptif. Either aged out system for kids, like with your parents taking care of you, and you're living as an independent adult, there are very few opportunities to participate in adaptive sports unless you're American Games or some of the adaptive sports Olympic. Trofi atau tulang belakang. That's why it doesn't require any upper body strength, really. You just need to be able to control the joystick. Bagi para pemain, ini bukan sekedar bangun menit. Something that doesn't exist in a lot of for players with disabilities to hang out with people like them. People who are similarly left out in a lot of those common spaces. Ini adalah satu dari sekian jenis olahraga adaptif seperti basket kursi roda oleh sejumlah organisasi. Gerakan atau lakukan untuk menjaring atlet Paralimpiade.
dinikmati oleh kalangan disabilitas pada umumnya. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. 8 pemain timnas sepak bola jalan Indonesia World Cup 2023 Sacramento, California, Amerika Serikat berlatar belakang kelompok marginal dan terpinggirkan karena Indonesia di kancah internasional. Beginilah aksi timnas sepak bola jalanan Indonesia saat bertanding melawan timnas Amerika Serikat di Sacramento, California. Semangat para pemain bahwa nama Indonesia di kancah internasional merupakan kebanggaan konsumen Nafza yang 2015. Saya baru kepilih sekarang, terus senang sekali bisa karena saya buktikan bahwa meskipun saya orang yang konsumen dalam ajang ini. Dunia sepak bola jalan di Austria. Ini menjadi ajang bagi kelompok melawan stigma. Ada beberapa bahwa saya orang yang konsumen, jadi mereka itu bahwa nggak akan benar, tapi tidak semua seperti itu. Di Cemara, organisasi advokasi kebijakan HIV dan Nafza. Tahun ini, timnas diperkuat 8 pemain, mayoritas dari kelompok miskin kota, ditambah konsumen Nafza. Dan pertama kalinya, Indonesia pun penjaga gawang perempuan Yanti. Ya, saya sangat cinta sekali dengan sepak bola. Semenjak saya kecil, dari umur 4 tahun, saya sudah menyukai sepak bola. Karena ayah saya dulu selalu diajak bermain. Resmi dibentuk pada Februari 2023, timnas langsung ngebut latihan. Latihan itu kita menggunakan gawang gitu dengan ukuran ya 1,3 kali 4 meter itu kita buat sendiri. Untuk lapangannya kita menggunakan lapangan futsal tapi dengan rumput sintetis. Namun waktu yang singkat dan kurangnya fasilitas tidak meredupkan Rudiana. Kami siasati latihan seperti apapun, mereka nggak pernah menyerah dan mereka selalu waktu untuk siasati latihan dengan waktu yang sangat pendek ini. Kita banyak siasat latihan tentunya dengan materi-materi yang saya berikan. World Cup sejak tahun 2011 di Paris dan pernah menyabet posisi 4 sedunia pada 2012 di Meksiko. Tahun fase grup Peak Award. Ajang ini jadi pengingat buat masyarakat tentang keadilan dalam berbagai kesempatan. Masyarakat bisa melihat bahwa teman-teman yang juga punya bisa kok untuk semuanya punya kesempatan yang sama. Dari Sacramento, California, Rio Tuasikal dan Andri Tambunan. Ya, berita sekaligus menutup jumpa kita di Occasion Update hari ini. Saya Arman, pamit undur diri, ya. Sampai jumpa. Terima kasih.